yang saya hormati para calon-calon sultan, alhamdulillah pada siang hari kembali lagi bertemu. Bagi yang sudah bertemu, kalau yang belum ketemu sekarang ketemu. Insya Allah akan ketemu berikutnya. Tapi saya berharap setelah saya ketemu hari ini, besok pertemuan berikutnya saya nggak mau ada mobil parkir selain Pajero. Kalau perlu jalan dibikin macet. Apa itu? Grupnya Bekasi, semua pakai Pajero, jalannya macet. Apa? Gara-gara apa? Gara-gara fotosintesa. Alhamdulillah. Oke, pertama mungkin saya ucapkan syukur dari Allah Subhanahu Wa Taala siang hari ini masih diberi nikmat sehat, alhamdulillah. Mungkin ini pertemuan yang pertama di sini, tapi insya Allah ke depan kita akan sering diskusi sambil ngopi di sini juga. Tapi sembari rekan-rekan semua, pertemuan berikutnya tinggal sembari ngitung RU untungnya berapa. Jadi insya Allah nanti akan terjadi. Oke, terkait saya mungkin pemaparannya tidak terlalu banyak Pak, karena memang produk-produk baru dari PT BES ini sangat simpel. Sangat simpel, buka saset, campurkan air, semprotkan, tinggal ngopi, besok air datang. Jadi kemarin banyak yang sudah kecewa, banyak sekali, hampir semua. Dan alhamdulillah produk-produk dari PT BES ini ada beberapa produk yang kita paparkan, tapi historinya memang sebelumnya produk-produk saya kan ada beberapa perusahaan yang notabene kemarin hanya suplai di perusahaan. Saya tidak pernah menjual umum. Dan ini insya Allah fotosintesa slow release ini pertama di jaringan PT BES. Dan insya Allah seperti slow release ini satu-satunya dan pertama di dunia. Teknologi terbaik saat ini milik PT BES. Karena memang kemarin ada beberapa penarikan. Sebelumnya memang saya buka dulu historinya. Sebelumnya memang sudah ada digunakan, tapi di jaringannya Pak Randu sebelah sebagai testimoni waktu itu di awal. Itu terkait fotosintesa dan slow release. Mungkin slow release saat ini sudah bagus Pak kemasannya, sudah pakai dulu nggak jelek. Itu cuma pupuk tak taruh di kertas, pakai plastik hitam kresek itu. Laku Pak. Itu yang dari naik, dan RW-nya kemarin juga banyak. Dan alhamdulillah kemarin kembali lagi ada yang ada status gara-gara fotosintesa pajang Pajero baru. Nah, jadi ini sebagai narasi yang asik, yang unik. Semoga rekan-rekan semuanya setelah pertemuan hari ini saya paparkan, insya Allah ke depan juga mengikuti menyusul di belakangnya. Amin. Oke, yang pertama terkait fotosintesa. Fotosintesa adalah pupuk organik cair, POC, pupuk organik cair. Jadi gambarnya di sana, saya nggak bisa pegang. Coba taruh sini kan saya bisa pegang. Wah. Nah, jadi saya ini ada beberapa produk. Oke. Ekosida sekalian boleh Pak. Nah kalau nggak ada ininya kan repot Pak, nanti dikira saya jualan kopi. Oke, ini adalah fotosintesa. Ini adalah pupuk organik cair. Memang padat namun dicairkan seperti produk sebelumnya, Eco Farming original. Sama. Jadi fotosintesa sama seperti Eco Farming original, sama pupuknya Pak. Nah, mungkin ada pertanyaan, loh gimana sih PT BES kok sudah ada Eco Farming kok muncul fotosintesa? Itu pertanyaan Pak, itu mendasar, tapi nggak apa-apa saya jawab, biar lega hatinya. Jadi misal contoh, kau itu produknya banyak. Apa orang-orang tanya, kau ini sudah ada sampo satu kok pakai sampo lain? Bebas. Ada yang rekan-rekan mungkin cocok pakai Sunsilk, ada yang cocok pakai Clear, ada yang cocok pakai macam-macam.
Pantene dan lain sebagainya. Tapi dari produk yang sama, mereka no komplit. Tapi bila teman-teman karena ada produk pupuk baru, teman-teman bingung, silahkan mau pakai mana, sama-sama bagus. Narasinya pupuk, sama-sama obat untuk nutrisi untuk tanaman. Jadi bebas pilih yang mana. Cuma fotosintesa ini plus minusnya ada. Yang plusnya saat ini masih belum jadi izinnya dalam proses perizinan, itu pertama. Yang kedua, jangan di-share di sosial media. Jadi boleh beli, boleh dapat poin, boleh dapat reward, jangan di-share di sosial media. Itu yang pertama. Terus bahayanya apa? Ya, kalau bisa tahu sendiri, kita mencintai PT PES. Jangan sampai muncul permasalahan yang notabene kasihan Pak Haji Febrian, merepotkan. Jadi saya berharap itu menjadi solusi. Teman-teman boleh jualan alasan dental, tapi nanti di dalam lingkup saja. Cuma alhamdulillah dapat kabar pagi ini, membawa berkah insya Allah. Pagi ini izin saya sudah keluar fotosintesa. Dan namanya Eco Farming Fotosintesa. Sama Eco Farmingnya apa? Karena Eco Farming adalah brand yang dimiliki PT PES, punya Pak Haji Febrian, jadi sama. Itu bahaya pertama tadi saya sampaikan. Bahaya kedua Pak, hati-hati masalah fotosintesa. Makanya jangan ngawur. Hindari tanah yang dekat makam. Takutnya nanti airnya mengalir saya ke makam, bangun lagi. Jangan dicoba. Jadi itu memang terkait fotosintesa. Ini fotosintesa seperti ini, kecil. Tapi alhamdulillah ini sampai saat ini Pak, sampai per hari ini itu sudah lebih dari hampir 100.000 PV yang sudah didownload, bukan dibeli ya, didownloadkan. Dan lebih dari 6.000 testimoni, video sama foto banyak. Kalau video banyak. Video 6.000 lebih, belum ada satupun komplain Pak. Alhamdulillah. Komplain paling kecewa, Pak kenapa tanaman saya buahnya gak berhenti-berhenti. Pak, potong selesai. Gitu aja. Jadi memang alhamdulillah itu menjadi narasi yang unik. Karena saya yakin bahwa teman-teman semua punya leadership yang luar biasa, product knowledge yang luar biasa, akhlakul karimah yang luar biasa. Nah, punya akhlak, punya produk, apalagi produknya bagus, selesai masalah itu. Kenapa? Karena ini, contoh, kembali pada prinsip dasar, maaf, pupuk kimia, pupuk itu petani. Saya petani Pak. Saya sampaikan, saya itu bukan profesor. Itu teman-teman aja yang ngawur-ngawuran Pak. Provokator iya, profesor enggak. Prof ya provinsi boleh, provokator boleh. Bukan, saya bukan profesor. Cuma rekan-rekan mungkin karena saya beberapa produk sudah launching dari dulu, sehingga teman-teman menganggap memang teman-teman profesor banyak. Ada beberapa, kita ngopi, diskusi. Tapi itu sebutan orang-orang saja. Cuma kita temanya ngopi dan diskusi. Jadi seperti itu. Jadi memang terkait tadi sampai mana tadi lupa ya. Makam. Oh enggak, itu makam saya kelewat. Jadi terus mungkin ya. Maaf, kopinya kurang tadi. Pupuk kimia. Jadi pupuk kimia petani saya sebagai petani itu, petani kita itu kasihan Pak. Nanam padi, hutan Bank BRI 15 juta, untung nih gue berkantong riba, nggak ada hutan. Tapi petani di daerah itu masih banyak. Sebelum nanam, hutan Bank BRI 15 juta, beli pupuk habis berapa juta, beli bibit, sewa lahan dan lain sebagainya. Dan terkadang Pak paling nggak berani pulang Pak. Kenapa? Depoletor nunggu depan rumah. Karena uangnya habis. Itu yang selalu menjadi santapan tiap hari petani. Nah, santapan kenapa? Karena memang kenapa seperti itu? Karena petani rela hutan tetangganya demi membeli pupuk kimia. Itu yang terjadi. Real data silahkan dicek di daerah Indonesia Timur itu yang terjadi. Itu real. Nah, makanya yang salah siapa? Mereka rela mengeluarkan uang berapa juta pun demi pupuk kimia. Harapannya apa? Kalau nggak tanpa pupuk kimia tanaman saya nggak bisa
panen. Itu jadi masalah. Makanya itu jadi solusinya apa saat ini? Saya pengennya apa? Kalau besok ada komplain, laporkan saya negatif ya. Kita temukan masalahnya, temukan juga solusinya. Tapi jika laporan Pak, alhamdulillah boleh berhenti jabat, saya ikhlas. Bagus biasa, sudah ikhlas gitu. Jadi nggak ada komplain, saya berharap seperti itu. Nah, yang terjadi petani kita enggak. Tapi kita Pak maaf, memaparkan pupuk ke petani kita itu maaf. Sampai mulut ini jualan kecap nomor satu ini bagus, tidak dipercaya Pak. Susah. Kenapa? Karena korban dari lain sebelumnya nggak marem kalau tanpa tambahan pupuk kimia. Dan alhamdulillah terobosan-terobosan terbaru ini, fotosintesa ini tanpa tambahan pupuk kimia sekalipun, pupuk tunggal, pupuk majemuk makro dan mikro, vegetatif dan generatif. Jadi semua lengkap mulai dari panen sampai, tanpa tambahan pupuk tunggal, tanpa tambahan pupuk kimia. Buka saset, semprotkan, tinggal ngopi, ngitung RU. Karena ini sudah dibuktikan dari beberapa, mungkin rekan-rekan juga mungkin ada yang kemarin sudah demplot, saya tidak tahu. Cuman saya berharap jangan percaya apa yang saya sampaikan. Coba dulu, biarkan tanaman bicara. Itu pasti tanaman kalau bicara Pak itu ngomong sama tanaman Pak, aku bagus itu. Terus kemudian ngomong petaninya ngomong mitranya adalah leader-leadernya. Jadi leader itu besok sedih Pak. Jadi enggak, uang datang baru ngitung, belum selesai uang datang lagi, sampai Pak. Makanya ini menjadi narasi yang asik rekan-rekan semua. Alhamdulillah fotosintesa, pupuk majemuk, makro mikro, teras alam lengkap, 36 unsur hara, sehingga saat ini tidak perlu tambahan apapun. Bisa dicek, jangan percaya, coba dulu, biarkan tanaman berbicara. Jadi caranya simpel. Terus itu terkait sedikit terkait fotosintesa. Terus keunggulan, nggak perlu unggul, jelek ini kok, nggak perlu digulung-gulungkan gini, jangan penting ini. Cuma intinya saya gini, simpel. Cara gunanya, pupuk ini buka saset tanpa tambahan apapun, cukup air. Tanpa tambahan, mungkin ada bertanya Pak, perlu tambahan tepung enggak? Perlu tambahan gula enggak? Saya enggak, karena dulu saya pernah tahun 2003 atau 2004 itu pernah belajar pupuk Pak. Waktu itu memang saya coba lagi di tahun-tahun sebelumnya. Saya bikin pupuk 4 tahun yang lalu, bikin pupuk waktu itu saya bertengkar sama istri saya. Gara-gara apa? Waktu uang bikin pupuk, gulanya saya pakai Pak. Ternyata istri saya mau rujak, gulanya habis. Bertengkar gara-gara gula, mau bikin pupuk. Makanya saat ini alhamdulillah tanpa tambahan apapun sudah sempurna. Nah itu jangan sampai teman-teman semua nanti suami istri bertengkar gara-gara rebutan gula. Jadi itu menjadi solusi yang asik saat ini. Alhamdulillah fotosintesa sudah benar-benar sempurna. Sudah kita risetkan bertahun-tahun dan sudah kita gunakan bertahun-tahun juga. Cara gunanya bagaimana? Buka saset, larutkan ke air, langsung aplikasikan. Sebisa mungkin fresh. Kalau berarti nggak bisa kalau difermentasi ini jangkanya kuatnya berapa tahun? Ini nggak ada kadaluarsa. Ada, tapi 300 tahun, lebih 6 bulan, lebih 6 hari. Kan gitu. Cuma mencampurkan itu food combination itu tidak bagus apabila tidak tahu airnya ini kandungannya apa. Gitu. Boleh kita, boleh nggak boleh, nggak apa-apa, silahkan pakai 3 buat oleh-oleh anak cucu boleh, nggak apa-apa. Cuman saran saya kita sama, tanaman kita itu simbiosis mutualisme, sama nyambung Pak. Apa yang kita tanam kita makan, kemudian tanaman yang itu kita beri makanan kepada tanaman juga, sama. Dan makanya sebisa mungkin memberikan fresh. Masa iya kita makan sayur bening masakan bulan kemarin, doyan ketika nggak basi, doyan, tapi karena kelaparan Pak. Jangan sampai kita memberi makan kepada tanaman keadaan karena terpaksa. Kalau kita mengharap nilai yang lebih, kita memberi yang terbaik, menanam harus merawat. Petani kita enggak.
Petani kita itu, Pak, durian saya 3 tahun nggak berbuah, kasih makan nggak Pak? Enggak loh, itu kalau bisa marah-marah Bapak dimarahin, nggak bertanggung jawab Pak. Jadi banyak teori-teori yang saya sampaikan, maaf, saya sampaikan dengan bahasa yang petani ya Pak ya. Saya tidak mau memaparkan dengan bahasa gugus alkali, vegetatif, generatif, tidak. Saya pernah ngisi acara dengan bahasa gitu. Petani saya tahu itu, petani-petani itu mampir di apotek Pak, beli bodre Pak, pusing malahnya. Jadi saya sampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, dengan bahasa analogi manusia. Jangan sampai terjadi nanti teman-teman pulang mampir apotek beli bodre. Jadi supaya nanti memaparkan petani itu nggak butuh banyak. Petani itu butuhnya apa? Duit Pak. Fair aja. Petani itu butuhnya, kalau bahasa Jawa, mungkin banyak orang Jawa juga mungkin. Kan, aku mbok konopo, mbok tuku piro. Hasilku piro, kalau orang Jawa. Butuhnya petani itu mungkin apa? Pak, saya suruh beli apa? Ketika menggunakan ini hasilnya berapa? Untuk saya berapa duit kan Pak? Sama, nggak ribet. Petani dia ngomong, umat Pak. Gitu. Jadi sesimpel mungkin kita sederhanakan bahasanya sehingga mudah dipahami. Yang penting laku, besok ngitung duit Pak Jiro di depan. Saya ngopi dulu. Jadi gitu. Jadi terkait prosesnya sangat simpel. Buka saset nggak harus difermentasi. Saran saya keadaan fresh. Kita menghitung. Dalam satu saset kita tuliskan di sini 1 saset fotosintesa untuk 4 tangki. Ya, itu apabila dosis double. Tapi bisa digunakan 4-6 tangki pun boleh. Cuman saran saya, kalau misal takaran padi, mungkin PPT padi kita tambahkan horti, padi, jagung, kedelai yang tanaman memang umurnya cuma 2-3 bulan. Itu setelah tanam Pak, setelah tanam. Gini, yang penting pH-nya di atas 5. Kita menanam, kita petani, misalkan pertanian harus beli alat pH Pak. Berapa? Murah di Shopee, 150.000. Tapi RO-nya dapat Pak Jiro. Yes. Jadi jangan tanya nanti Pak, belinya di mana? Di apotek nggak ada. Beli di online ada, atau di toko pertanian ada alat pH tanah, dicek. Kenapa? Karena tanaman tidak mampu menangkap nutrisi di pH di bawah 5. Ibaratnya seperti tempat tinggal kita. Kita tempat tinggal itu butuh nyaman. Ibaratnya, maaf, kita kasih makan enak-enak tadi, tapi makan di tempat pembuangan sampah. Maaf, muntah Pak. Tanaman pun sama, tempatnya bersih lah. Bersihnya itu berkaitan dengan pH. pH-nya harus 5-7 sehingga tanaman mampu menangkap nutrisi. Nah, jika pH di bawah 5 gimana? Boleh fotosintesa ke lahan atau tambahkan kapur dolomit. Kapur pertanian, kapur dolomit. Itu ada rumusan. Jika pH ternyata 4, pengen ke 7, berarti kalau kapur dolomit tambahkan 3 ton per hektar. Menambahkan 1 strip pH itu tambahkan 1 ton, 4 ke 5 1 ton, 4 ke 6 2 ton. Kurang lebih seperti itu jika menggunakan kapur dolomit. Nah, bisa nggak dengan fotosintesa? Bisa. Tapi kita menghitung efisiensi, karena petani mengambil selisih setelah proses. Petani kan setelah proses olahan, proses pemupukan, hasil panen ketemulah HPP, prinsip dagang. Kita harus tahu, mitra-mitra harus tahu, memaparkan bahwa prinsip dagang pada petani itu butuhnya apa? Keuntungan, nilai tambah. Kalau teman-teman nilai tambah faktor kali, nilai tambah didukung fotosintesa, faktor kalinya RO yang repeat order, selesai masalahnya. Kan gitu, sama, petani juga sama. Nah makanya caranya cukup simpel menaikkan pH tadi. Jika menggunakan fotosintesa 4 saset untuk 1 hektar 5 hari sebelum tanam. Atau ternyata memang daerah tertentu kapur dolomit lebih murah, menggunakan kapur dolomit di toko. Ternyata kok lebih mahal dolomit, pakai fotosintesa saja. Karena kita melihat histori. Kenapa eco farming ke tanah Pak?
Kenapa ekofarming ke tanah? Tujuannya untuk menaikkan pH. Makanya cara pakainya ekofarming ke tanah dulu, tanahnya benar. Karena apa? Tanah dulu semprot, ketika tanahnya bagus, tanaman mampu menangkap nutrisi. Nah, jika fotosintesa sama, butuhnya 10 saset. Fotosintesa, jika pH-nya sudah dicek di atas 5, gak usah ke tanah, langsung ke tanaman. Langsung ke tanaman. Nah, cara pemupukan bagaimana? Pemupukan simpel, Pak. Tanaman makan dari 2. Yang pertama stomata, yang kedua akar. Apapun tanamannya. Jadi semprot ke akar, kocor ke akar boleh, semprot juga boleh. Tapi ke stomata, mulut daun itu di bawah. Kalau atas namanya mantel, punggung. Nah, petani kita terkadang masih salah, Pak. Ngasih makan tanaman tapi nyemprot dari atas ke bawah. Punggung mau dikasih nasi, marah nggak? Padahal mulutnya di bawah, dapatkan. Jadi pura-pura tahu aja. Pak, kalau nyemprot itu dari bawah ke atas. Oh gitu, dia stomata di mulut daun. Lu bener ya, dia sudah ekoan. Jadi memang harus tahu. Nah, petani kita masih banyak pola salah. Dan saya sampaikan. Makanya makan tanaman makan dari 2, pertama stomata, yang kedua akar. Lewat mana? Perkocoran dan penyemprotan. Gitu. Nah, makanya sepayer itu samping, Pak. Sepayer itu ada miring. Tujuannya Pak untuk mengangkat ke atas. Dari akar naik ke atas. Itu penyemprotan supaya kena stomata, mulut daun. Itu caranya. Itu. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Cukup ya? Apa lanjut? Oke, jadi sesimpel itu cara pakainya. Fotosintesa itu buka saset, biarkan keadaan. Cara baginya bebas. Jika memang 1 hektar, saran saya setelah tanam itu 1-7 setelah munculnya tunas. Jadi tanaman hari pertama tanam adalah hari pertama munculnya tunas, Pak. Itu sebenarnya. Bukan hari kita tanam ditinggal itu hari pertama, bukan. Setelah muncul tunas adalah hari pertama tanam. Nah, misal kita nanam jahe, nanam umbi-umbian, itu muncul pertama tunas keluar itu hari pertama tanam. Bayi baru lahir butuh asupan gizi. Gitu. Nah, makanya kan misal di padi itu kan pertama lahirnya kapan? Ya setelah kita pembenihan itu pertama lahir. Seharusnya disemprot. Meskipun dosisnya mungkin setarakan cukup 1 tangki, ya sudah. Ini dibagikan ke berapa, jadikan berapa tangki, semprotkan ke pemberian. Karena dia cadangan bahan klordion itu 18 hari. Nah, jika munculnya tunas 18 hari sampai pemindahan ke sawah terjadi penjarangan, pindah ke sawah dengan jajar legowo atau itu kan biasanya petani kita masih salah. Petani kita itu bukan punya enggak. Petani kita rata-rata pindah ke lahan itu umur 20 hari. Kenapa seperti itu? Karena petani kita kalau dipindah umur 15 hari itu takut dimakan kepiting, Pak, sama keong. Anggapannya kalau nanti di umur 20 kalau makan giginya rompal. Kan gitu. Jadi itu dipindah. Kalau saya petani nanti kalau tak pindah umur 15 hari masih kecil-kecil, kepiting atau yuyu kalau orang Jawa itu pasti makan, kan gitu. Itu masalahnya, makanya diberi makan setelah tanam rata-rata 20-25 hari itu sudah terlambat. Karena setelah munculnya tunas itu 18 hari cadangan makannya. Seharusnya di pemberian juga disemprot kasih makan supaya dia bertahan. Dan yang perlu diketahui, kenapa horti penyemprotan 15 hari? Karena pupuk itu, pupuk kimia maupun pupuk cair menguap selama 15 hari. Masalahnya, jika ternyata pH-nya di bawah 5, dikasih makan tidak langsung ditangkap, otomatis dia tidak berkembang, keburu menguap. Ada penguapan, ada penyerapan. Jadi makanya pH-nya harus bagus sehingga dia langsung mampu menangkap nutrisi. Nah, jadi sesimpel itu sebenarnya. Semprotan tadi dari bawah ke atas, kemudian dosis sama. Cara pakainya mungkin jika 1 hektar padi itu 4 saset dijadikan 16 tangki. Kenapa 16? Karena aturan pemerintah itu rata-rata boleh 10 boleh, tapi rata-rata 16 tangki adalah aturan nasional.
dalam 1 hektar itu rata-rata butuhnya 16 tangki. 4 saset fotosintesa dilarutkan ke 16 tangki, dibagi gampang, itu teknis, cara bagi itu teknis, dihitung pakai kalkulator gampang. Buka saset, larutkan ke 1 liter dibagi 16, hitung 1000 bagi 16 berapa, itu kelihatan. Atau dibagi ke 4 liter dulu, dibagi 4 boleh, simple. Berarti 250 gram itu kan teknis pakai kalkulator. Ya, kemudian hari itu 1-7 setelah munculnya tunas. Mungkin padi ditanam 1-7 bebas pilih hari apa, pilih hari yang paling baik boleh. Pak, setiap hari nggak usah. Ketika hari tanam, ini kan ada waktu 1-7 bebas, mau ke 2, mau ke 3, mau ke 6, ke 7 bebas. Boleh langsung, semakin cepat semakin bagus. Caranya airnya dihabiskan, Pak. Kalau padi airnya dihabiskan, disemprot, kemudian ketika jatuh didiamkan semalam. Besok dialiri air, baru ditutup, jangan dilarutkan, karena biar meresap dulu. Nah, nanti kalau penyemprotan lagi sama, airnya dihabiskan sampai habis, kemudian penyemprotan supaya masuk pembenahan tanah, custom bio, bakteri nitrogen, kemudian pembenah tanah bekerja dulu fotosintesa. Dan hebatnya fotosintesa ini, dia mengandung, kenapa? Ini story dulu ya. Kenapa namanya fotosintesa? Fotosintesa adalah teori di mana kita mampu menghidupi dirinya sendiri meskipun tanpa matahari yang berlebih. Itu mampu memasak dirinya sendiri di tanaman. Karena tanaman itu kalau siang butuh nitrogen, matahari, malam butuh oksigen. Itu tanaman. Kita juga sama. Hampir sama, Pak. Makanya teori ini ditemukan waktu itu ada develop di Jepang itu, di depan rumah ketika salju tinggi 1 meter 2 meter, tanaman mati karena ketutup oleh salju. Dia harus bertahan. Kenapa? Karena the power of kepepet, Pak. Kalau nggak tanam dia nggak makan. Karena depan penuh dengan salju, nggak ada matahari, badai dan lain sebagainya. Harus menanam, berarti butuh fotosintesis. Itu pakai teori hidroponik di dalam rumah, pakai lampu, dia pun bisa hidup dan bertahan. Bahkan fotosintesa diuji sampai segitunya. Kok sekarang di sawah-sawah gampang, Pak. Sukses, nggak ada kata gagal. Jadi insya Allah fotosintesa ini sudah diuji sebelumnya. Jadi jangan kaget jika memang kita sudah menggunakan teori aquaponik, hidroponik, menggunakan ini pun aman, sudah bisa dipakai. Tanpa takut misal ada kolam ikan, kemudian 1 saset ke 500 liter air, kolam ikannya disalurkan ke hidroponik, hidroponik pun akan sehat, bagus, ikannya pun akan sehat. Kalau ikannya mati, digoreng. Nah gitu aja. Nah, kemarin ada beberapa arwana, kalau perlu kasih arwana yang paling mahal, kalau mati tak ganti. Berani saya. Asalkan sesuai dengan takaran, dicek TGS airnya. Gitu. Jadi memang iklannya sudah aquaponik, bukan hidroponik lagi. Hidroponik itu kan kayak ikan mati, Pak. Kita aquaponik, kasih ikan, ikannya sehat, dia alirkan ke tanaman, tanamannya subur. Itu kan salah satu temuan-temuan yang saat ini. Kenapa? Karena mau nggak mau, suka nggak suka, Indonesia ini selalu kalah ketertinggalan urusan teknologi. Ya maaf, itu harus saya sampaikan. Di luar negeri bicara teknologi, di sini masih bicara pupuk kimia, nanti ini organik, ini perang, Pak. Di sana sudah teknologi maju. Saya berharap bahwa PT BES merilis sebuah teknologi dibantu dengan mitra-mitra yang luar biasa menjadi narasi yang paling asik. Karena petani itu butuhnya apa? Sukses, Pak. Gak mau coba-coba. Nah, gitu. Jadi kasihan petani. Kalau gagal, karena petani variabelnya adalah resikonya apa? Gagal panen. Banyak faktornya. Hama dibantu oleh ekosida, bisa. Cuaca dibantu oleh teknologi fotosintesa, bisa. Cuma karena banyak variabelnya dan petani nggak mau menginginkan itu. Kasihan petani kalau gagal. Kali ini tidak mau ada kata gagal. Semua mitra harus sukses. Amin. Oke, jadi caranya tadi 1-7 saset, kemudian 2 saset 16 tangki di umur 15. Hal yang sama 32 saset ke umur 32 saset 16 tangki umur 30. Dan terakhir 45
itu 2 saset atau boleh 4 saset. Kalau pengen bagus 4 saset. Kunci tanaman adalah 2, masa baru tanam, baru lahir, basi, dan masa tengah-tengah atau generatif. Pak, ini masanya gimana? Nggak usah sampaikan ke petani, Pak, kalau umur tengah-tengah. Kuncinya gitu. Pemupukan yang bagus adalah masa vegetatif dan generatif. Vegetatif itu adalah pertama tanam, masih bayi. Yang kedua adalah generatif, tengah-tengah. Kenapa? Karena padi itu hamil umur 42 sampai 45 hari. Jangan ditanya kawinnya kapan, nggak tahu ya. Tapi hamilnya umur 42, 45. Nah, ketika teorinya istri hamil seharusnya butuh 4 sehat 5 sempurna. Kita kasih nutrisi yang cukup untuk bekal dia 15 hari ke depan sampai mengeluarkan kulit. Dan nanti dilihat, jika padi menggunakan fotosintesa full, dosis mungkin 4 pertama, atau mau bagus 4 boleh. Nggak ada kadaluarsa, Pak. Mau pakai fotosintesa, mau pakai 100 saset pun dalam satu juta nggak ada kadaluarsa. Yang ada rekeningnya gendut, RO-nya banyak. Tapi kita menghitung juga efisiensi ke petani. Jangan selalu, oh ini boleh, cuma kan kasihan petani kalau terlalu banyak. Menghitung efisiensi, tepat guna. Artinya 4-2-2-2-4 atau 4-2-2-2 boleh, atau 4-4-4-4 boleh. Tergantung dari, oh saya mau coba 4 boleh. Nggak ada kata boleh nggak boleh, nggak ada. Fotosintesa semuanya boleh, nggak ada kata gagal. Salah aplikasi pun sukses, Pak. Kalau perlu coba aja 1 saset buat 1 tanaman, boleh senang nih mitra-mitra karena RO-nya pasti double. Gitu. Itu terkait fotosintesa cara pakai. Nah kuncinya tadi vegetatif, generatif, dosis yang sama. Horti sama. Jagung, padi itu sama. Nanti pemaparan berikutnya kita sering adakan Zoom juga, nanti bisa ikuti Zoom supaya lebih teknis pemaparan kita adakan PPT. Kita sudah rilis buku nanti untuk membantu memaparkan ke petani-petani. Itu jika dihorti, padi, jagung, kacang-kacangan kedelai dan lain sebagainya itu cukup 4-2-2-2 atau 4-4-4-4 atau 4-2-2-4. Simpel itu. Terus jika untuk tanpa tambahan tadi ya, tanpa tambahan pupuk kandang, tanpa tambahan koido, kenapa nggak pakai pupuk kandang? Pakai pupuk kandang boleh nggak? Boleh. Pakai kuliah boleh nggak? Boleh. Tidak ada yang tidak boleh. Nggak pakai nggak apa-apa. Nah, jadi kan simpel itu. Jadi serba nggak apa-apa fotosintesa itu. Jadi mau pakai silahkan nggak. Tapi daripada buat order pupuk kimia di RO kan lagi foto. Jadi sesimpel itu. Kenapa gini? Nggak pakai pupuk kandang bagus. Iya, bagi yang tahu dan sudah matang difermentasi. Tanaman tidak makan tanah. Tanaman tidak makan pupuk kandang. Tanaman makan air dari urean pupuk kandang. Lah, urean air itu apa? Ada bakteri, ada virus mungkin bisa diubah menjadi Yakult, proses fermentasi, sehat. Kalau bakteri munculnya fusarium, jamur itu dari pupuk kandang yang belum matang. Jadi makanya saya ketika belum ada yang mampu fermentasi menggunakan pupuk kandang, saya sarankan jangan. Nanti muncul penyakit fusarium dan itu obatnya pasti kimia. Meskipun sudah ada berbatu ekosida, tapi saya sarankan jangan. Kecuali memang sudah tahu cara fermentasi. Sesimpel itu. Jadi tanaman tidak makan pupuk kandang, tanaman tidak makan tanah, tanaman makan air dari urean pupuk kandang. Karena apa? Hidroponik tanpa tanah pun bisa hidup. Hidroponik pada air. Saya yakin kalau ada sawit atau kelapa yang ada pralon bisa muat itu hidup, Pak. Pakai hidroponik. Sawit itu nopang di tanah, berarti berkaitan dengan pH tanah. Tapi ketika dia butuhnya apa? Air, Pak. Tanaman butuhnya cuma air. Sama seperti kita. Ada makanan, serapan nutrisi hara, dan kita butuhnya kenapa air? Air mineral. Ini sudah banyak, Pak, mineral. Dan kandungannya apa aja? Kalau tanya, banyak yang tanya. Pak, kandungan fotosintesa apa aja? Itu sudah ada, Pak. Kalau masih ngeyel, jangan oh dalamnya ada pecel, ada gula, ada sate. Sesimpel itu. Gak usah aneh-aneh. Masa iya? Kita di restoran mahal
makan Pak ada ini gulai rasanya enak sekali. Boleh nggak Pak resepnya? Bikinnya dari apa, bumbunya apa aja? Kira-kira yang ditanyai mana Pak? Karena berkaitan dengan hak kekayaan intelektual yang dimiliki perusahaan yang tidak bisa share secara umum. Kalau tak buka Bapak nanti bikin sendiri, bosnya nggak laku. Dan etikanya bisnis ya, karena kita sudah punya izin, kita sudah aman, artinya kita narasinya pupuk. Kalau tanya kandungannya apa ya sudah dapat kopi, beli, sesimpel itu, bikin bercanda saja. Karena berkaitan dengan sudut pandang perusahaan, Pak maaf kita tidak bisa memaparkan secara rinci. Karena berkaitan dengan haki, hormati haki kami, selesai. Itu karena itu punya PTBS. Masa PTBS masa bocorkan rahasianya nggak mungkin Pak Haji Febrian marah nanti. Nah gitu. Jadi sesimpel itu. Tapi kita mengumpulkan cair sehingga kita mampu tujuannya untuk menyehatkan semua tanaman. Saya kira cukup fotosintesa. Kita lanjut yang kedua adalah ekosida. Ekosida adalah racun Pak. Racun bersifat kontak lambung. Racun itu bertingkat. Ada kontak lambung, ada sistemik. Kita bersifat kontak lambung. Jadi kalau disemprotkan, kita memang ke ulat tidak mati, tapi lambungnya mulus Pak.